Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi orang-orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami senantiasa bertasbih kepadamu dan mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihi salam dengan kedua tangannya. Hidup di surga. Kemudian diciptakan istrinya Hawa. Karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, diusir Adam dan Hawa dari surga ke negeri yang namanya dunia. Maka kita hidup di dunia ini adalah dalam pengusiran, dalam hukuman, karena dosa yang dulu dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kita terlahir di dunia. Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya, wahai Adam, karena kesalahan yang kau lakukan di surga, hingga kami terlahir di dunia. Kata Nabi Adam, wahai Musa yang telah diajak bicara oleh Allah, apakah kesalahan yang aku lakukan di surga sudah ditentukan sebelumnya atau belum? Kata Nabi Musa, bahkan sudah ditentukan. Kata Adam, apakah engkau hendak mencelaku karena aku melakukan apa yang telah Allah tentukan? Maka Adam pun mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Dan Allah Ta'ala telah takdirkan kita harus terlahir di dunia, negeri yang penuh dengan keletihan, kesengsaraan, penderitaan, kekurangan, dunia. Kalau ada kebahagiaan, kebahagiaannya tidak kekal. Begitu juga kalau ada penderitaan, penderitaannya tidak selamanya. Selama kita menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Hingga melihat penderitaan yang dialami oleh saudara kita di Palestina, semoga Allah Ta'ala segera memberikan pertolongan kepada mereka. Musibah yang berat, bukan musibah yang ringan. Kita hanya bisa mendoakan dan sedikit bantuan. Gak punya banyak untuk membantu mereka. Tetapi ternyata ada musibah yang lebih besar daripada penjajahan Yahudi terhadap Palestina. Yaitu musibah ketidaktahuan umat Islam terhadap agamanya. Tidak tahu mana tauhid, mana syirik. Tidak tahu mana sunnah, mana bid'ah. Tidak tahu mana mungkar, mana ma'ruf. Itu musibah yang lebih besar daripada musibah penjajahan.
Orang yang dijajah, mungkin dia akan disengsarakan, disiksa, disalib, dibunuh, mati. Selesai. Kalau dia orang yang bertauhid, surga tempat kembalinya. Tetapi orang yang tidak tahu mana tauhid, mana syirik, hidup dalam kekafiran, hidup dalam kesyirikan, kalau dia mati, sengsara dunia, sengsara akhirat. Orang yang tidak ngerti mana tauhid, mana syirik, mana kafir, mana iman, walaupun dia hidup dalam kemewahan, kalau dia mati, mati dalam kesengsaraan. Maka perlu kita melihat dengan kacamata syariat, mana prioritas yang lebih penting, dan tidak menganggap perjuangan dakwah adalah perjuangan yang hanya santai-santai. Perjuangan dakwah, mengajarkan tauhid di tengah umat, mengerjakan sunnah, ini pekerjaan mulia dan pekerjaan semua nabi dan rasul. Semoga Allah mengikhlaskan niat kita. Semua yang disampaikan oleh nabi dan rasul pasti penting. Tidak ada pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak penting. Semoga kita bisa mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keikhlasan. Hadis 262, bab mulatafatul aitam wad du'afati wal ihsani ilaihim. Bab mengenai sikap berlemah lembut kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang lemah, dan berbuat baik kepada mereka. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Saya dan orang yang menjamin kebutuhan anak yatim di surga seperti ini. Wa asyara bisababati wal wusta. Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Saya, kata Nabi, dan orang-orang yang menjamin, menanggung kebutuhan anak yatim di surga seperti ini. Jauh apa dekat? Dekat sekali. Anak yatim yaitu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dewasa, butuh perlindungan, butuh biaya hidup, butuh pendidikan. Kemudian tampil kita untuk melindungi mereka. Maka dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Hal-hal seperti ini harus sering disampaikan, harus sering diingatkan. Bahkan pengajar di Masjidil Haram di pintu 74 itu, dia sedang murojaah atau baca kitab, lalu ada orang Indonesia baca Quran dengan suara yang keras dan salah-salah. Ya, anak muda baca semangat, dia keras suaranya dan salah-salah, kedengeran, diulang-ulang. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman, dia terbata-bata. Lalu sebelahnya ada orang membetulkannya. Kata pengajar ini, jangan diganggu, biarkan dia. Dia dapat pahala 2 kali lipat. Jangan diganggu dia. Membaca terbata-bata bukan dibetulkan, tapi biarkan, kasih semangat. Dia baca terus sampai selesai.
Kenapa? Mengingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan lancar dia bersama malaikat kiramil bararah. Kemudian barang siapa yang membaca Quran wa yatata'ta'u wa huwa syaqun alaihi falahu ajran. Dia membaca terbata-bata berat, dia dapat 2 ganjaran. Jadi tidak membuat orang itu pesimis, tidak membuat orang itu mundur. Jangan baca Quran, antum masih salah-salah bacanya. Tambah dosa doang lu baca Quran salah. Keliru yang seperti itu. Orang lagi belajar baca Quran, dia keliru salah, wajar. Yang sudah bertahun-tahun baca Quran, ada nggak salahnya? Ada, nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Diingatkan di sini agar kita semangat membantu anak yatim, diberi motivasi ganjaran, aku dan dia seperti ini kata Nabi. Kemudian orang yang baca Quran tadi diberi semangat, dapat 2 ganjaran. Kamu baca Quran berat, susah, dapat 2 ganjaran. Begitulah cara kita berdakwah hendaknya di tengah masyarakat sehingga orang makin cinta dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kalimat yang hak ini berat. Al-Quran ini qaulan tsaqila, kalimat yang berat. Karena orang untuk menerima kebenaran itu berat. Maka jangan diperberat kalimat yang berat dengan metode dakwah yang berat. Al-Quran yang berat ini hendaknya didakwahkan dengan metode yang mudah, yang membuat orang merasa ringan untuk menerimanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa farraja bainahuma, lalu Nabi memisahkan di antara kedua jarinya, yang telunjuk dan jari tengah. Rawahul Bukhari, hadis ini sahih diriwayat Imam Bukhari. Wa kafilul yatim al-qaimu bi umuri, jadi maksud dengan kafilul yatim adalah orang yang menanggung urusan-urusannya. Al-yatimu yang dimaksud dengan anak yatim as-saghirul ladzi mata abuh. Jadi maksud dengan anak yatim adalah orang, anak kecil yang ditinggal mati oleh bapaknya. Wallahu a'lam, masuk juga yang ditinggal kabur oleh bapaknya. Laki-laki, perempuan menikah, punya anak 1, bapaknya kabur, nggak tahu kemana perginya. Itu juga yatim yang harus kita tolong, yang harus kita bantu. Fiqhul hadis, pelajaran yang diambil dari hadis ini, at-targhibu fi riayatil yatimi wal qiyami ala amwalih, anjuran agar kita mengurus anak yatim dan juga mengelola hartanya. Wa anna dzalika sababun fi dukhulil jannah, dan itu menjadi sebab seorang masuk surga. Wa murafaqatin nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dan akan menjadi teman para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Pengen menemani Nabi, seperti doa yang kita panjatkan, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, ya Allah kami mohon kepadamu iman yang tidak lepas, yang tidak murtad. Wa na'iman la yanfad, dan nikmat yang tidak putus, yang tidak hilang. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld, dan bisa menemani Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi dan kekal, surga Firdaus. Caranya santuni anak yatim. Santuni anak yatim. Jangan uang dihambur-hamburkan. Warga ngumpulin tiap bulan, dikumpulin oleh RT. Sudah kumpul duit banyak, hanya untuk berhura-hura, sehari habis dana. Sekiranya dia gunakan untuk menyantuni anak yatim, maka ini lebih berguna. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah." Orang yang menanggung anak yatim miliknya atau orang lain, aku dan dia seperti ini di surga. Al yatimu lahu aw li ghairihi ma'nahu qaribahu aw al ajnabiyyu minhu. Barang siapa yang menanggung anak yatim yang masih kerabat dengan dia, ini namanya al yatimu lahu, anak yatim yang masih kerabat. Aw li ghairihi, atau anak yatim yang bukan kerabatnya. Ini anjuran agar kita menyantuni anak yatim pertama kali yang masih kerabat dengan kita. Yang masih kerabat dengan kita. Hendaknya diperhatikan. Istrinya adik kita, istrinya kakak kita, yang adik kita, kakak kita sudah meninggal. Mereka punya anak yatim yang masih keponakan kita, itu lebih dahulu diberikan bantuan, diberikan santunan. Kemudian orang lain yang bukan dari keluarga kita. Bahkan para sahabat dahulu seperti itu. Jika temannya, sahabatnya berperang di jalan Allah, terbunuh di medan jihad, maka para sahabat ini tampil untuk menolong anak-anak yatim mereka. Dan kita harusnya seperti itu. Teman ngaji kita, teman perjuangan kita, meninggal bapaknya, jangan dilupakan. Mereka punya anak-anak yatim yang harus dibantu. Kecuali mereka orang kaya, karena yang harus dibantu yang butuh bantuan. Yang harus dibantu yang butuh bantuan. Orang yang menyantuni anak yatim, yang kerabat dengan dia atau yang bukan kerabat, saya dan dia seperti ini di surga. Wa asyara rawi wa huwa Malik ibn Anas bisababati wal wusta. Dan perawi hadis itu Malik bin Anas mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka semangat cari dunia enggak masalah untuk bisa menolong anak yatim. Untuk bisa menolong anak yatim. Tetapi enggak juga harus berlebihan. Mencari dunia kemudian lupa akhirat, ini yang banyak. Ngomongnya mau bantu anak yatim, tapi begitu sudah Allah berikan kepadanya dunia, dia bermewah dengan rumah, dia bermewah dengan kendaraan. Mana menyantuni anak yatim? Karena dunia itu hijau, dunia itu manis, dan manusia sering tertipu dengan keduanya. Dan Nabi mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat ada fitnah, ada ujian. Dan ujian umatku adalah masalah harta. Jadi ujian yang berat itu masalah duit. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita. Fikih hadis, zada mas'alatun ukhra ala sabiqi. Ada tambahan masalah yang lain dari faedah sebelumnya, wahiyya tausi'u mafhumul yatim hatta yasmulul qaribi wal ajnabi. Di sini ada perluasan makna yatim, yaitu anak yatim yang masih kerabat maupun anak yatim yang orang lain. Wa anna fadilata kafalatil yatim tata'adda ilaihima jami'a. Dan bahwasanya keutamaan memelihara anak yatim berbilang, mencakup keduanya. Baik anak yatim yang masih kerabat dan anak yatim yang bukan kerabat. Mana yang lebih utama? Tentu yang kerabat. Karena berbuat baik kepada kerabat ada dua kebaikan, yakni kebaikan sedekah
dan kebaikan menyambung silaturahim. Apabila antum diberikan kelapangan rizki, coba kunjungi saudara, keluarga yang mereka dalam kesusahan. Perhatikan kehidupannya, nggak usah ditanyakan, kecuali kepada orang sekitarnya. Kalau dia memang kesusahan, hendaknya kita berikan pertolongan, berikan bantuan. Wa anhu qala, dan darinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, laisal miskinul ladzi tarudduhu tamratu wa tamratan wala luqmatu wa luqmatan. Bukanlah orang miskin orang yang ditolak untuk mendapatkan sesuap dua suap nasi atau sebutir dua butir kurma. Bukan itu orang miskin yang suka keliling minta. Bukan itu orang miskin. Ya, ini bukan itu orang miskin yang harus diperhatikan. Bukan itu orang miskin yang harus disantuni. Innamal miskinul ladzi yata'affaf. Sesungguhnya orang miskin adalah orang yang menjaga diri, iffah. Muttafaqun alaih. Dia miskin, tapi dia pantang untuk minta-minta. Dia berjuang, dia berusaha. Walaupun hanya dengan datang ke pasar, orang bongkar bawang, bongkar cabai, pada berantakan itu cabai, diambilin sama dia. Yang rontok. Kemudian dia gelar secomot cabai, secomot bawang dijual. Demi untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Orang miskin seperti itu yang harusnya kita bantu. Dia orang miskin tapi dia keliling pagi. Dagang bawang, bakwan, dagang risol, dagang, keliling dia. Nggak mau dia minta-minta, dia dagang. Maka orang kaya yang bersyukur, dia duduk nenek-nenek di depan rumahnya. Datang tukang bakwan, dia beli bakwan. Dia paling makan satu, masih ada sisa banyak bakwan. Nanti lewat tukang sayur, dia beli sayur. Bakwannya dikasih sama tukang sayur. Datang lagi pedagang yang lain, dia beli juga. Sayurnya diberikan sama pedagang berikutnya. Luar biasa orang berbuat baik seperti itu. Dia membeli bukan untuk kebutuhannya, tapi dia membeli untuk membantu orang yang berjualan itu. Mengapresiasi mereka yang mau usaha, bukan sekedar mengenadahkan tangan dan minta-minta kepada orang lain. Wa fi riwayatin fi sahihain, dalam satu riwayat Bukhari Muslim, laisal miskin alladhi yatufu 'alan nas tarudduhu luqmatu wa luqmatan. Bukanlah orang miskin yang tawaf keliling. Yani al-miskin al-muhtajul mahrumul al-ahaqu bis sadaqah. Bukanlah orang miskin yang butuh, yang lebih berhak untuk menerima sedekah, bukan mereka. Yang tarudduhu luqmatu wa luqmatan wa tamratu wa tamratan, tertolak dari sesuap dua suap atau sebutir dua butir kurma. Walakinnal miskin alladzi la yajidu ghinan yughni, tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu guna memenuhi kebutuhannya. Wala yuhtanu bihi, dan dia tidak diperhatikan. Orang nggak nyadar. Orang itu miskin, tapi tetangganya nggak nyadar kalau dia orang miskin. Karena nggak pernah dia ngutang-ngutang, dia minta, nggak pernah. Dia menjaga diri, dia hidup miskin. Bertahan hidup dengan sekedarnya. Sehingga banyak orang yang kira, oh dia mah orang mampu kali, nggak pernah mengeluh. Fayu tasaddaq alai. Jadi dia tidak dikenal sehingga orang memberi sedekah kepadanya, tidak.
wala yaqumu fayas'alan nas, tidak bangkit kemudian minta-minta kepada manusia. Jadi orang miskin yang harus diperhatikan yang seperti itu. Pedagang cobek dari batu, dipikul anak kecil. Dia pikul cobek dari batu, keliling. Itu dia yang perlu ditolong, dibantu. Ada kalanya pedagang tangga dari bambu, dipikul, berpeluh, berkeringat, dia kecapean. Istirahat dia. Dia ditunggu oleh anak istrinya. Orang-orang seperti itu yang harusnya dibantu. Dia mau berjuang dengan apa yang Allah mudahkan baginya. Al-muhtajul ladzi la yas'alun nasa ilhafa aula bis sadaqati minat tawaf. Orang-orang yang butuh, yang tidak minta-minta kepada manusia dengan mendesak, dia lebih utama untuk diberi sedekah daripada yang keliling. Dulu keliling, sekarang buka donasi. Yang kedua, zammul mas'alah. Minta-minta itu tercela. Jadi minta-minta itu tercela. Hendaknya orang kaya jangan nunggu diminta. Kalau ngelihat saudaranya, ngelihat temannya dalam kesusahan, segera bantu, segera tolong. Dan bagi orang yang kesusahan, mintalah kepada Allah. Bangun di malam hari, ruku dan sujud, minta kepada Allah. Kalau manusia diminta, dia enggak suka, dia marah. Tetapi kalau Allah yang diminta, maka Allah subhanahu wa ta'ala senang apabila hambanya meminta kepadanya. Bahkan Allah maha malu, Allah malu kalau hambanya menengadakan tangan memohon, kemudian Allah mengembalikan dalam keadaan hampa. Maka mintalah kepada Allah, serius minta kepada Allah apa yang kita inginkan, dan Allah maha mengabulkan doa. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majlis kita ini. Ya, semoga dakwah kita menjadi pintu hidayah bagi warga sekitar dan juga bagi manusia seluruhnya. Kita minta kepada Allah agar diikhlaskan perjuangannya, terus diikhlaskan. Pelajaran yang ketiga, al-haddu ala ta'affufi kama qala ta'ala. Anjuran agar kita ta'affuf, menjaga diri dari minta-minta, iffah, menjaga kehormatan. Jangan kerjanya datang sama jemaahnya yang kaya ngeluh, datang ke rumah temannya ngeluh. Dia minta enggak, tapi cerita kesusahannya. Maka yang seperti ini tidak baik. Kenapa? Karena kalau orang mengeluh di hadapan kita, kita enggak sanggup membantu, beban buat kita. Ya Allah, kasihan, pengen bantu tapi kita enggak punya. Sebaliknya kalau kita ngelihat teman kita susah, jangan nunggu dia mengeluh. Hendaknya kita memberikan kepadanya bantuan. Sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Allah berfirman, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu menyangka bahwa dia itu orang kaya karena dia ta'affuf, menjaga diri dari minta-minta. Surat Al-Baqarah 273. Kelengkapan ayatnya, lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf
ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna ilhafa la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Dia fakir, dia nggak bisa dagang, dia nggak bisa bertani, dia nggak bisa beternak. Kenapa? Karena dia berjuang, berjihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya. Karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Berikanlah sedekah kalian kepada orang-orang fakir miskin, kaum muslimin yang tidak mampu melakukan perjalanan demi mencari rizki, karena mereka sibuk berjihad di jalan Allah. Sementara orang yang tidak mengenal mereka mengira bahwa mereka tidak memerlukan sedekah. Hal itu karena mereka bisa menahan diri dengan tidak minta-minta. Kalian mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka dan bekas-bekas kebutuhan pada mereka. Namun mereka sama sekali tidak meminta kepada orang. Bila mereka meminta terpaksa, mereka juga tidak akan ngotot dalam memintanya. Kadang-kadang minta juga, tapi dia sekedarnya saja, nggak ngotot. Ada orang yang minta maksa, orang yang infak enggak. Harta apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah mengetahui, karena tidak ada sesuatu yang samar baginya. Harta yang kita serahkan, Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah Ta'ala pasti akan membalasnya. Walaupun demikian, berinfak dalam segala jalan kebaikan dan menutupi segala kebutuhan dimanapun didapatkan, maka semua itu adalah kebaikan dan pahala serta ganjarannya akan diberikan di sisi Allah dan seterusnya. Jadi akhlak yang baik adalah iffah, tidak suka keluh kesah. Dia hadapi hidup ini semampunya. Pelajaran yang lain, al-maskanatu sifatun tamdahu idza lazimat hal iffah anis su'al. Kemiskinan adalah sifat terpuji apabila senantiasa menjaga diri dari minta-minta. Wasabru ala syiddah, dan sabar menghadapi kesulitan. Waridha bima qasamallah, dan ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Makanya kebanyakan penghuni surga orang kaya apa orang miskin? Orang miskin. Jadi miskin itu sifat yang terpuji dengan syarat tidak minta-minta, sabar menghadapi derita. Maka jadi orang miskin. Maksudnya dia telah berusaha, bukan sengaja leha-leha menjadi pemalas, kemudian hidup miskin. Islam tidak menyukai orang pemalas. Dia sudah berusaha, berangkat pagi, pulang malam, setiap hari. Dia berdoa, dia berusaha, tapi Allah takdirkan rizkinya sedikit. Dan dia tidak mau minta-minta. Dan dia tidak mau merendahkan diri di hadapan manusia. Itu adalah sifat yang mulia. Sebab maunya, umumnya manusia mau hidup jadi orang kaya. Dia hidup sederhana. Dan dulu
contoh para sahabat. Kita mengetahuinya. Ternyata zaman sekarang juga ada orang-orang yang begitu. Hidup sederhana. Fulan doktor dia. Tapi rumahnya, dindingnya aja dari asbes. Dinding rumahnya dari asbes yang diberdirikan. Nah, kalau ditendang orang, bolong. Padahal itu S3. Berdakwah. Hidup sederhana. Fulan yang lain punya pesantren besar, pesantrennya. Tapi pelapon rumahnya bisa dipegang. Saking pendeknya rumahnya, pelaponnya bisa dipegang. Hidup dalam kesederhanaan. Lalu saya tanya muridnya, Fulan, benar Ustadz antum rumahnya pelaponnya masih bisa dipegang, malah sederhana. Kata muridnya yang sudah jadi Ustadz, dia jawab, betul Ustadz. Tapi itu dulu. Itu. Sekarang masih seperti yang dulu. Luar biasa. Hidup sederhana, tidak bermewah-mewah. Kita tahu al-badadatu minal iman, hidup sederhana itu bagian daripada iman. Tapi mana yang bisa meneladankan hidup seperti itu? Kita butuh keteladanan, butuh contoh. Bukan justru mengajarkan kemewahan. Azan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Di antara faidah yang diambil dari hadis tadi adalah madhul haya'i fi kullil ahwali wal ahyan. Sifat malu itu terpuji pada setiap tempat dan keadaan. Wa annahu la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Bahkan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Karena pengaruh dari sifat malu sama seperti pengaruh pada iman. Ada kalanya orang tidak mengerjakan perbuatan maksiat, perbuatan dosa karena dorongan iman. Ada kalanya orang tidak mau mengerjakan perbuatan tercela hina karena terdorong oleh sifat malu. Sehingga al-haya'u minal iman. Malu bagian daripada iman. Dan syarat jadi manusia itu punya malu. Kalau orang nggak punya malu jadi hewan. Lihat binatang yang nggak punya malu. Pejantan melihat betina main uber aja. Itu Allah nggak punya apa? Malu. Semoga Allah berikan kepada kita rasa malu dan juga rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana doa Nabi, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu. Rasa takut yang dapat menghalangi kami dari maksiat kepadamu. Pelajaran yang lain, jawazut tasadduqi walau bil yasir katamrati awil luqmah. Bolehnya kita bersedekah walaupun dengan sesuatu yang remeh seperti sebutir kurma atau sesuap nasi. Fa innaha wiqayatu minan nar. Sedekah sebutir kurma itu benteng dari api neraka. Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bebaskan diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Jadi kalau kita ingin terbebas dari neraka, banyak-banyak bersedekah. Sesuai dengan kesanggupan kita. Orang punya sedekah 10.000, itu bisa jadi dia sedekah 50% dari hartanya. Itu. Karena dia punya cuma 20.000, 10.000 dia sedekahkan. Berarti 50% dari hartanya dia telah sedekahkan.
Sementara ada orang 100 juta, tapi dia cuman 1% atau 10%, pada duitnya 1 miliar. Sehingga yang 10.000 bisa jadi nilainya lebih tinggi daripada yang 100 juta, dilihat dari prosentase yang ada pada hartanya. Wa anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal almati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang berjalan, artinya menolong, membantu, membela janda-janda miskin, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wa ahsabuhu qal, aku kira beliau bersabda, wa kal qaimil ladzi la yaftur, seperti orang yang tahajud yang enggak pernah lemah, enggak pernah futur. Wa qasaimil ladzi la yuftir, seperti orang yang saum yang tidak pernah berbuka. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan keutamaan kita untuk menolong janda-janda, yakni wanita yang ditinggal mati suaminya atau dicerai oleh suaminya dalam keadaan miskin. As-sa'i atau as-sa'yu 'alal armalati wal yatimi wal infaqi 'alaihima wal qiyami 'ala umurihima jihadun fi sabilillah. Berusaha menolong janda-janda, anak-anak yatim, menginfakkan kepada keduanya, memberikan keperluan kebutuhannya, ini adalah jihad fi sabilillah. Yang kedua, al-haddu ala kasfi kurbatid du'afa'i wal muhtajin wa saddu hallatahum wa sawnu hurmatahum. Anjuran agar kita menyingkirkan kesulitan orang-orang lemah, orang-orang yang punya kebutuhan, dan menutupi kekurangan mereka serta menjaga kehormatan mereka. Yang ketiga, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yardahu Allah minal a'mali salihati dhahirati wal batinah. Hadis ini menunjukkan bahwa ibadah adalah nama yang mencakup segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah berupa amal-amal saleh yang zahir maupun yang batin. Jadi ibadah itu bukan cuma tahajud saja. Ibadah itu bukan cuma zikir, ngaji saja. Tapi kita berusaha mencari nafkah, membantu orang-orang susah, itu ibadah yang tidak ringan nilainya. Pelajaran yang lain, hirsus syari'atil islamiyati ala tadhaman al-muslimin wa takafalahum wa ta'awinahum hatta yashtadda al-bina'il islami wa yasmahul liwa'ur rabbani. Anjuran syariat Islamiyah untuk saling menolong dan membela kaum muslimin sehingga bisa mengokohkan bangunan Islam dan tegaknya bendera Rabbani. Artinya untuk menegakkan Islam ini, satu dengan yang lain harus saling tolong menolong. Muslim yang satu dengan muslim yang lain harus saling tolong menolong. Saling dukung mendukung, bukan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada kalanya seorang yang berjuang menjatuhkan temannya yang berjuang. Jangan saling menjatuhkan. Harusnya saling membela, saling menolong. Yashuddu ba'duhu ba'dha, saling menguatkan yang satu dengan yang lain. Karena kekurangan itu sifat manusia, enggak ada yang sempurna. Siapapun orangnya punya kekurangan. Jangan kau jatuhkan hanya karena ada satu dua kekurangan. Dalam sikap al-wala' wal bara' itu begitu. Ada wala' tingkat pertama, dia orang Islam. Dia mengerjakan kewajiban-kewajiban dan dia meninggalkan semua larangan-larangan. Kita wala' sama dia, membela dia dengan pembelaan yang totalitas. Yang kedua, ada orang Islam
Dia mengerjakan kewajiban-kewajiban, tapi kadang-kadang meninggalkan kewajiban. Dia meninggalkan larangan-larangan, tapi kadang-kadang dia mengerjakan larangan. Tetap dia saudara kita. Kita harus membelanya, walak kepadanya, walaupun tingkatnya di bawahnya. Bukan karena ada saudara kita melakukan kesalahan, ada kekurangan, lalu kita jauhi seperti menjauhi orang kafir. Ini enggak tepat, ini ghulu, ini berlebih-lebihan. Jadi hendaknya kita menilai seseorang, mensikapi seseorang sesuai dengan porsinya. Tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh juga melalaikan. Bayan anwa'ul jihad. Dalam hadis ini ada macam-macam jihad. Faminhul jihadu bin nafsi, ada jihad dengan jiwa. Wal jihadu bil mal, ada jihad dengan harta. Wal jihadu bil kalimah, ada jihad dengan kalimat. Pelajaran yang terakhir, al-ata'u min ahlil ihsani yanbaghi an yakuna bil bahthi anil muhtajin la luju'ul muhtajina ilaihim wa hadha yu'akkaluhu lafdus sa'i. Pemberian dari orang-orang baik, hendaknya orang baik itu mencari orang-orang susah. Jadi orang kayanya yang jalan keliling, lihat orang susah dibantu, orang susah dibantu. Bukan orang-orang miskin datang sama orang kaya. Bukan, itu menghinakan orang miskin. Jadi orang kayanya yang jalan, yang mencari orang miskin, membantu mereka. Dan itu ditekankan dalam kalimat as-sa'i. Orang yang berjalan, bergegas. Menolong, membantu orang miskin. Jadi jangan kita jadi orang kaya nyantai aja. Kok kamu nggak bantu dia? Nggak datang berarti nggak butuh. Bukan begitu. Orang kaya yang punya beban untuk mendatangi orang miskin dan memberikan bantuan. Semoga kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.